Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung langsung ke Pusat Informasi COVID-19 di Istana Negara untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai penanganan terkini kasus virus corona di Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama terima kasih Pak Yuri kepada teman-teman media. Kebetulan saya baru saja selesai bertemu dengan Bapak Presiden. Di antaranya kita dari Kadin memberikan pandangan dan masukan yang berhubungan dengan coronavirus ini dan bagaimana kita dari dunia usaha harus tetap menjaga kelanjutan usaha dengan berpikiran positif, dengan istilah kita adalah we always hope for the best, prepare for the worst. Nah itu yang kita sampaikan, dan tadi juga kita berbicara dengan Bapak Presiden. Memang dampak perekonomiannya di Indonesia ya pastinya ada karena kita ketahui bersama partner dagang terbesar kita adalah China. Import kita kurang lebih 26% dari China, ekspor kita kurang lebih 16,7% dari China, dan perlambatan pertumbuhan di China diperkirakan turun bisa sampai 4,5 sampai 5%. Dan tentunya ini akan menjadi dampak kepada Indonesia karena perlambatan 1% pertumbuhan China kurang lebih akan berdampak 0,3% sampai 0,4% terhadap pertumbuhan Indonesia. Itu yang pertama. Dan dari kami menyampaikan juga bahwa kita mengantisipasi untuk import dari bahan baku dan bahan modal kita, bahan penolong kita ini yang kita harus antisipasi karena ada beberapa sektor yang dari Maret ini mungkin kesediaan raw materialnya akan masih bersisa 2-3 bulan, tetapi terutama seperti bidang farmasi, elektronik, kemudian bidang bahan baku tekstil. Tetapi ada hal yang positif karena di Wuhan pun istilahnya udaranya udah mulai agak kotor lagi, jadi pabrik-pabrik sudah mulai berjalan lagi. Nah di Wuhan ini sudah berjalan lagi dan diharapkan mata rantai dan suplai dari barang-barang modal dan bahan pembaku modal ini bisa segera teratasi. Jadi itu juga hal positif. Kita memang sempat ada khawatir mengenai barang baku kita, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian, tapi memang di tengah permasalahan ini kita melihat justru ada opportunity buat Indonesia dari segi investasi, karena sekarang banyak perusahaan, banyak negara, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menempatkan semua telurnya dalam satu basket. Dalam hal ini China. Karena dari 1.000 perusahaan Fortune, perusahaan terbesar di dunia, 90% itu melakukan hubungan dagang dengan China, 90%. Nah, kita tadi kita mendapatkan masukan juga, misalnya dari 500 perusahaan Jerman, 1/4 akan pindah ke Asia. Nah, ini kesempatan ini yang harus kita rebut, dan ini karena mereka melihat Indonesia belum merupakan global value chain, dan ini adalah kesempatan buat kita untuk menarik investasi masuk ke Indonesia, dan dalam hal ini pemerintah akan bergerak aktif karena kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak terjadi dalam bisnis sehari-hari, dan tentunya kesiapan dari pemerintah dunia usaha ini sangat diharapkan. Dan tentunya diharapkan juga tadi akan ada stimulus kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong perekonomian kita, menjaga cash flow, terutama usaha kecil menengah yang terdampak langsung dan tidak langsung. Kita tahu misalnya untuk pariwisata terdampak langsung, tetapi kan banyak juga seperti restorannya, kemudian para pemasok UMKM-nya ini akan terdampak. Ini akan diberikan suatu stimulus dari kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Tadi kita sudah sampaikan
bisa dalam bentuknya nanti dibicarakan apakah dalam bentuk 6 bulan akan disediakan suatu pendanaan yang cukup signifikan untuk membantu para UMKM ini dengan mungkin pembayarannya kita usulkan 6 bulan sesudah pencairan, pembayaran mulai cicilannya, itu salah satu contohnya. Dan kita juga sempat mengajukan usulan bagaimana untuk pemotongan pajak pegawai ini tidak dipotong dulu, ditunda dulu, sehingga ini akan membantu daya beli dari para buruh kita, dari para pekerja kita. Kemudian kita juga mengajukan usulan mengenai PPh 25 yang dimana perusahaan yang dipotong, yang harus membayar tiap bulan cicilan untuk corporate tax-nya itu bisa ditangguhkan selama 6 bulan atau sampai dengan bulan Desember. Jadi ada beberapa usulan yang kita sampaikan karena buat kita bagaimana kita terus menjaga jalannya perusahaan ini dan kita harus bisa mengantisipasi segala hal yang kemungkinan bisa terjadi. Tetapi intinya dari tadi juga bicarakan, kita laporkan kesediaan pangan, menyambut lebaran, itu no problem at all, semua siap, beras, gula, segala macam, kita sudah mendapat laporannya dari asosiasi itu no problem, jadi nggak usah panik, nggak usah datang ke memborong yang berlebihan. Jadi dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan, tadi saya sampaikan juga aman semua untuk barang-barang pengantin kita termasuk dalam menghadapi bulan puasa bulan Ramadan ini. Jadi itu sudah boleh kita sampaikan itu aman. Dan dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan beberapa hal bagaimana kebijakan ini mesti dilakukan secara komprehensif dan mempunyai message yang jelas dan mempunyai dampak langsung terhadap dunia usaha. Mungkin intinya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin kembalikan lagi ke Pak Yuri. Terima kasih. Mungkin langsung aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan. Dari media mana, Mas? Saya Michael dari Reuters. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk sektor industri manufaktur ini kalau seandainya bahan baku yang tidak tersedia dalam 2-3 bulan ke depan, apakah ada opsi untuk menarik dari negara lain? Terus yang kedua, selain masalah corona kan kita tahu pasar keuangan juga tidak bagus dan banyak perusahaan yang mengambil utang dalam dolar. Apakah sudah ada data perusahaan-perusahaan yang mengalami dampak negatif dari sisi keuangannya? Terima kasih. Oke, mungkin satu-satu dulu ya. Kalau dari